atau mengeraskan bacaan di dalam sholat. Ahadisun, beberapa hadis, minha, di antaranya marwahul Bukhariyu, hadis yang telah meriwayatkannya Imam Al-Bukhari, nomor hadis 735, wa Muslimun, dan Imam Muslim nomor hadis ke-463, an Jubair bin Mut'im, dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, qala, ia telah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a, membaca, fil maghribi, dalam salat maghrib, bituri, dengan surat Tur, At-Tur. Kesaksian dari Jubair bin Mut'im bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam surat maghrib, yaitu surat At-Tur. Berarti setelah surat maghrib beliau membaca surat At-Tur. Tentu sahabat Jubair bin Mut'im tidak akan mendengar bacaan Nabi kalau beliau tidak mengeraskan suaranya. Terdengarnya suara Nabi ini menandakan bahwasanya bacaan beliau dalam surat maghrib itu dijaharkan. Marawahul Bukhariyu, hadis yang telah meriwayatkannya Imam Al-Bukhari, wa Muslimun, dan Imam Muslim, anil Barra'i, dari sahabat Al-Barra radhiyallahu anhu, qala, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u wat-tini waz-zaitun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat At-Tin wat-tini waz-zaitun fil isya'i, di dalam salat isya. Wa ma sami'tu ahadan, dan aku tidak pernah mendengar ahadan, seorang pun, ahsana, yang lebih bagus, sautan, suaranya, minhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, au qira'atan, atau yang paling bagus bacaannya, au qira'atan, atau yang paling bagus bacaannya. Dalil yang kedua ini menunjukkan bahwasanya Nabi membaca surat Wat-Tini waz-Zaitun dalam surat Isya dan didengar oleh sahabat Al-Barra. Ini menjadi landasan dalil bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeraskan bacaannya, bacaan suratnya ketika salat Isya. Marwahul Bukhari, hadis yang telah meriwayatkannya Imam Al-Bukhari wa Muslimun, min hadis Ibnu Abbasin, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an, fi huduril jinni, di dalam kehadiran jin, kehadiran bangsa jin, wastima'ihim, dan mendengarkannya bangsa jin, Al-Qur'ana, terhadap Quran, minan nabiyyi, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fihi, dan di dalam hadis tersebut, wa huwa, dan bermula Nabi, yusalli bi ashabihi salatal fajri, salat bersama dengan para sahabatnya salatal fajri, pada salat subuh. Dalam hadis ini, ketika Nabi dan para sahabatnya sedang melaksanakan salat subuh, tiba-tiba lewat sekelompok jin, yang mana jin itu mendengar bacaan Qur'annya Rasulullah dalam salat subuh. Falamma sami'ul Qur'ana, maka tatkala mereka mendengar bacaan Qur'an, istama'u lahu, maka mereka sungguh-sungguh menyimaknya. Istama'u, maka sungguh-sungguh menyimak. Bedanya sami'a dengan istama'a. Kalau sami'a sekedar mendengar, tapi kalau istama'a bukan cuma mendengar tapi menyimak dengan sungguh-sungguh. Itu perbedaannya. Maka
Falamma sami'ul Qur'ana, maka tatkala bangsa jin itu mendengar Al-Qur'an, istama'u, maka mereka memperhatikan dengan sungguh-sungguh lahu terhadap bacaan Qur'an. Nah ini, fahadhil ahaditsu, maka bermula hadis-hadis ini, tadullu ala annahu, menunjukkan atas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yajharu biqiraatihi, telah ada beliau mengeraskan biqiraatihi bacaannya, bihaisu dengan sekira-kira yasma'uha mendengar akan bacaan Nabi, man hadara orang yang hadir kala itu, man hadara orang yang hadir. Lihatlah, 3 hadis ini menunjukkan dalil bahwasanya Rasulullah SAW mengeraskan bacaan Quran di dalam sholat, hatta bangsa jin yang kala itu mungkin hanya sekedar lewat di waktu subuh, sampai mereka akhirnya terpesona dengan bacaan Qur'annya Nabi sehingga mereka mendengarkan dengan seksama. Ini menunjukkan, ini dalil bahwasanya Nabi mengeraskan bacaannya sehingga bisa didengar oleh orang-orang yang hadir kala itu, ya, bihaisu yasma'uha man hadara, dengan sekira-kira mendengar qiraahnya bacaan Nabi, man hadara orang yang hadir waktu itu. Wadalla ala sirri, dan menunjukkan, wadalla ala sirri, dan menunjukkan atas bacaan sir, fi ghairi ma dzukira, pada selain hadis yang telah disebutkan. Wadalla ala sirri, dan menunjukkan atas bacaan sir, fi ghairi ma dzukira, pada selain hadis yang telah disebutkan. Marwahul Bukhariyu, hadis yang telah meriwayatkannya Imam Al-Bukhari, nomor hadis ke-713, an Khabab radhiyallahu an, dari sahabat Khabab radhiyallahu an, wa qad sa'alahu sa'ilun, dan sungguh telah bertanya kepada sahabat Khabab sa'ilun, seorang yang bertanya. Wa qad sa'alahu, dan sungguh telah bertanya kepada sahabat Khabab sa'ilun, orang yang bertanya. Akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi zuhri wal asri, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam, membaca surat maksudnya, yaqra'u membaca surat, fi zuhri dalam salat zuhur, wal asri dan salat asar. Sahabat Khabab ditanya seperti itu oleh seorang yang bertanya. Maka jawab beliau, qala na'am, iya, Rasulullah membaca surat di dalam salat zuhur dan asar. Qulna kami bertanya, bima kuntum ta'rifuna dzalik. Nah, bima kuntum, dengan apakah kalian, ta'rifuna mengetahui, zalika akan hal tersebut. Maksudnya, dengan apakah kalian bisa mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW membaca surat dalam surat zuhur dan asar. Zalik maknanya ay yaqra'u fi zuhri wal asri. Qala, maka menjawab sahabat Khabab, bittirabi lihyatihi, dengan bergetarnya jenggot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau jenggot bergetar berarti kan menunjukkan Nabi sedang membaca sesuatu, mengucap sesuatu. Nah, terlihat oleh para sahabat Khabab khususnya, ya, beliau menentukan bahwasanya Rasulullah membaca surat dalam surat zuhur dan asar dengan bergetarnya janggut beliau. Nah, ini cukup sebagai dalil, ya. Tidak mungkin bergetar janggut kalau tidak ada pergerakan mulut, kan. Mulut bergetar tentunya mengucapkan sesuatu. Nah, diyakini oleh para sahabat Nabi membaca surat karena kan zuhur dan asar disirkan, tidak dikeraskan, tetapi terlihat bergetar janggutnya beliau yang mulia. Ini menunjukkan bahwasanya beliau membaca surat dalam surat zuhur dan asar.
Tentu yang dibaca adalah pada 2 rakaat pertama daripada zuhur dan asar. Rawa Al-Bukhari, telah meriwayatkan Imam Al-Bukhari nomor hadis ke-738, wa Muslimun, dan Imam Muslim nomor ke-396. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala fi kulli salatin yaqra'u. Sahabat Abu Hurairah berkata, fi kulli salatin, pada setiap salat, yaqra'u, Rasulullah membaca surat, gitu. Fi kulli salatin, pada setiap salat, yaqra'u, Rasulullah membaca surat. Fama asma'ana, maka apa yang memperdengarkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asma'nakum, maka kami memperdengarkannya kepada kalian. Apa yang Rasulullah memperdengarkannya kepada kami, asma'nakum, maka kami memperdengarkannya kepada kalian. Wa ma akhfa, dan apa yang Rasulullah memelankannya atau tidak mengeraskannya anna dari kami, akhfaina, maka kami tidak mengeraskannya ankum dari kalian. Ini kesaksian perkataan daripada sahabat Abu Hurairah. Jadi intinya, apa atau bacaan yang Rasulullah keraskan, maka kami mengeraskannya pula untuk kalian. Karena sholat ini kan ittisal atau ittiba'nya itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disaksikan oleh Rasulullah dalam sholatnya Nabi, maka seperti itulah yang dituruti oleh para sahabat dan diajarkan terus-menerus sampai kepada kita. Jadi kesaksian sahabat Abu Hurairah bahwasanya apa yang Rasul perdengarkan kepada kami, maksudnya dengan mengeraskan bacaannya, kami pun mengeraskannya kepada kalian. Dan apa yang Nabi tidak mengeraskannya, kami pun tidak mengeraskannya kepada kalian. Nah ini. Walam yanqulis sahabatu, dan tidak menukil sahabat radhiyallahu anhum al-jahra, bacaan yang keras, fi ghairi tilkal mawadhi'i, pada selain tempat-tempat tersebut, pada selain tempat-tempat itu. Walam yanqulis sahabatu, dan tidak menukil para sahabat radhiyallahu anhum al-jahra, akan bacaan keras, fi ghairi tilkal mawadhi'i, pada selain tempat-tempat itu. Maksudnya yang dikeraskan itu sudah dibahas sebelumnya, adalah 2 rakaat pertama sholat maghrib, isya, dan subuh. Pada selain itu tidak. Dan pada sholat-sholat sunnah yang lainnya, ya, sholat Jumat, sholat Id, gerhana bulan, sholat taraweh, istisqa, witir Ramadan, ya, dan lain sebagainya. Selain daripada itu, maka bacaannya adalah disirkan.